Menjadi orang jujur memang tidak mudah. Setiap orang pasti pernah berbohong. Termasuk kamu, dan saya juga. Dan bahayanya, jika berbohong ini dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi sebuah karakter. Sebenarnya kriteria apa yang membuat seseorang bisa dikatakan tidak jujur? Mulailah bersiap untuk menghindari kata-kata yang mungkin tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena sulit bagi kita untuk mengubah pembohong untuk berkata jujur. Namun, kita dapat belajar untuk menyadari kebohongan yang disampaikan oleh lawan bicara. Ketika kamu mendeteksi sebuah kebohongan, kamu seperti ingin memiliki kemampuan untuk membaca pikiran dan hati mereka. Ada apa sebenarnya? Namun sayangnya, kemampuan tersebut sulit untuk dicapai. Sekarang, hal yang paling mungkin dilakukan adalah memastikan lawan bicara kamu sedang jujur atau tidak, dengan mengetahui ciri-cirinya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengulas tentang apa saja yang lawan bicara kamu rasakan. Apa motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut? Terakhir, kapan dan bagaimana lawan bicara kamu sedang jujur atau tidak? Ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan untuk dapat mengetahui jawaban dari situasi ini. 1. Keinginan untuk menyenangkan hatinya dan hati orang lain. Ketika sedang berbohong, seseorang akan menjadi hipokrit atau munafik, berbicara tidak sesuai situasi dan faktanya, seperti bilang suka padahal tidak, bilang tidak takut padahal takut, bahkan bisa tersenyum padahal hatinya menangis. Tujuannya hanya untuk menyenangkan hatinya dan hati orang di sekitarnya, keluarga, teman, bahkan pasangannya. Berbeda dengan seseorang yang jujur, mereka tidak akan melakukan itu, tidak akan berpura-pura ramah pada orang yang tidak disukai. Mereka juga tidak akan memoles fakta-fakta tertentu hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Karena bagi orang jujur, apa yang dia rasakan, itulah yang ditunjukkan. 2. Budaya basa-basi. Budaya basa-basi masih kental di masyarakat kita. Momen ini biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya tersier, seperti pamer barang branded atau cerita liburan. Tujuannya hanya satu, supaya dikagumi, bahkan oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Momen ini sangat disukai para pembohong. Sedangkan, orang yang jujur akan dengan mudah melewati tahap ini. Mereka tidak akan membuang waktu untuk sekedar basa-basi dan berbicara dengan orang-orang yang tidak mereka sukai, atau tidak memiliki pemikiran yang sama. 3. Membohongi diri sendiri. Pembohong akan melakukan hal ini dengan tujuan bisa merasa lebih baik, padahal sebenarnya keadaan sedang tidak baik-baik saja. Karena jujur pada diri sendiri memang sulit. Namun tidak demikian menurut orang jujur, mereka merasa dengan membohongi diri sendiri seolah membantu ego mereka untuk bisa merusak gambaran identitas, dan mengurangi harga diri, di mata mereka sendiri. 4. Beban pikiran. Berbohong memang mudah dilakukan, tapi sulit untuk dipertahankan. Jadi, orang yang berbohong sebenarnya memiliki beban pikiran karena selalu mencari cara untuk menutupi ketidakjujurannya. Sebaliknya, orang jujur tidak memiliki beban semacam itu. Menurut penelitian, orang jujur lebih bisa merasa bahagia dalam hidupnya, dan kondisi tubuhnya pun secara umum lebih sehat. 5. Membangun hubungan yang sehat. Pembohong akan berusaha meyakinkan orang di sekitarnya bahwa apa yang selama ini dia katakan dan dia lakukan itu benar. Namun, ketika semua terungkap, akan menghancurkan apa yang sudah dia bangun selama ini. Sementara orang jujur sangat merasa tidak nyaman dengan kebohongan. Sehingga, saat memutuskan untuk menjalin hubungan pribadi atau sosial, mereka akan mendasarinya dengan kepercayaan. Mereka juga akan berharap orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Itulah beberapa poin yang harus kamu ketahui untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti yang pertama, yaitu ciri-ciri orang pembohong. Mengulang pertanyaan yang kamu ajukan sebelum menjawabnya. Dengan mengulang pertanyaan kamu, sebenarnya mereka hanya mengulur waktu untuk berpikir. Saat itu otaknya berpikir keras untuk memberikan kamu jawaban yang memuaskan atau cerita yang dapat diterima. Bicaranya tiba-tiba tidak jelas dan tidak padu.
Pembohong akan berbicara dengan kata-kata yang terputus-putus dan kalimatnya tidak padu, karena sebenarnya mereka berusaha menyinkronkan antara pikiran dan ucapannya. Tidak bisa memberikan detail pada peristiwa yang diceritakan. Mereka hanya berbicara beberapa kata saja, dan tidak bisa menceritakan secara detail kebohongannya, karena memang pada kenyataannya tidak ada yang bisa dia ceritakan. Melakukan gerakan manipulatif. Secara refleks tubuhnya akan merespon kebohongannya, seperti gerakan tangan memainkan rambut atau menaruh jari di bibir karena sedang berusaha meyakinkan kamu, sementara dia sendiri pun tidak yakin dengan ceritanya. Bersikap defensif. Saat merasa terganggu ketika kamu menanyakannya, mereka akan bersikap defensif seperti sikap orang bosan, atau justru berbicara dengan nada tinggi agar kamu tidak bertanya lebih jauh lagi. Bercerita tanpa ekspresi. Mereka akan bercerita secara cepat dan tanpa ekspresi, tujuannya agar kamu segera mengakhiri obrolan ini, atau justru berusaha memanjangkan ceritanya agar kamu percaya, namun tetap tanpa ekspresi di wajahnya. Next, pembahasan inti yang kedua. Ciri-ciri orang jujur. Detail dalam deskripsi cerita. Mereka tidak akan ragu untuk menceritakan secara terperinci dan detail alur peristiwanya, menggunakan kata yang tepat untuk mendukung ceritanya sehingga memang benar dia yang mengalami, seperti kutipan dari seseorang atau sesuatu yang lebih spesifik seperti waktunya, tempatnya, atau warnanya. Menggunakan perasaan saat berbicara. Ketika sedang bercerita, ekspresi orang jujur akan bisa langsung terlihat, sambil tertawa ketika ada kejadian lucu, atau wajahnya berubah ketika sedang menceritakan kemarahan atau kesedihan. Secara cepat mengoreksi hal-hal yang salah. Jika memang ada yang tidak sesuai dari ceritanya dengan peristiwa yang dialami, mereka akan langsung mengoreksi saat itu juga. Nada bicara yang tenang dan stabil. Mereka akan berbicara secara teratur dengan nada yang stabil, tidak pelan atau tidak keras, ceritanya akan mengalir begitu saja karena tidak ada perdebatan antara pikiran dan tubuhnya. Mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang dialami. Di akhir cerita, mereka biasanya menambahkan komentar dari peristiwa tersebut, mungkin bisa berupa kesimpulan atau nilai apa yang bisa diambil untuk sebuah pelajaran. Itulah latar belakang dan ciri-ciri dari seseorang yang pembohong dan seseorang yang jujur. Semakin cepat kita menyadarinya akan jadi semakin baik. Tonton juga video lainnya ya. Terima kasih.